Untuk teorema lambang matrik, jadi ini diperumum ya menjadi ruang vektor V ke ruang vektor W, di mana basisnya adalah V1, ini harusnya V1, V2 sampai Vn ya, himpunan basis E, kemudian di W basisnya W1, W2 sampai Wm, di mana himpunan basisnya adalah F ya, dan ini basisnya terurut ya. Nah, transformasi linear L dari V ke W, maka akan ada matrik A yang berorde M kali N, orde matrik M kali N. Sedemikian sehingga LV berarti V itu V, ini V asal, vektor V yang dibentuk dari kombinasi linear basisnya V1, V2 sampai ya. Penjelasan sebelumnya terbayang. Nah, ini ketika ditransformasikan, maka dia basisnya akan di F. Jadi ketika V ini kita transformasikan, ini kan dikasih kurung ini, berarti ini sudah hasil transformasi dari V. Maka dia berada di basis F. Ini sama dengan V ini aslinya basisnya E kan. Ya. V yang berbasis E itu dikalikan dengan matrik A. Bisa diikuti sampai sini? Jadi kita punya ini basis di ruang vektor V besar. Ini basis di ruang vektor W. Ya, oke, paham ya? Saya hapus biar jelas. Nah, kemudian berarti di sini kita punya V, vektor V, di mana dia adalah kombinasi linear dari misalnya alfa 1 dari V1 ditambah alfa 2 dari V2 ditambah sampai alfa N dari Vn. Ini kan. Nah, sedangkan W ya ini V dulu. V itu ini kan. Nah, vektor ini vektor V. Ini basis. Vektor yang ada di ruang vektor V besar. Nah, ini ruang vektornya ya. Dia elemen dari ini. Gitu. V kecil itu elemen dari ruang vektor V besar. Paham ya? Berarti V kecil ini bisa saya tulis V kecil ini berada di basis E. Tulisannya begitu. Ya. Nah, ketika V ini kita transformasikan, V saya transformasikan. Nah, berarti V ini sudah berada di ruang W. Karena sudah transformasi kan? Hasil transformasi ini hasilnya kan? Ini berada di ruang W, ini udah elemen W. Karena dia elemen W, berarti dia basisnya adalah F. Ya. Karena ada di elemen W, basis W adalah F nih. Ya kan? Ya. Jadi dia udah ketika ditransformasi berarti dia udah ada di W. Nah, ini sama dengan saya punya V yang di E, di basis E, berarti V-nya itu masih di ruang vektor ini. Saya kalikan dengan suatu matrik A. Gitu. Jadi saya kalikan dengan suatu matrik. Ini itu sama dengan ini. Nah, gitu. Jadi saya punya V, vektor V, saya kalikan dengan suatu matrik, maka itu hasilnya adalah matrik baru yang berada di ruang W. Gitu. Bisa diikuti sampai sini?
Berarti sebenarnya apa bedanya dengan gini? Saya punya ilustrasi yang paling awal bahwa saya punya function f(x) sama dengan 2x. Simpel. Contoh awal transformasi perpindahan basis ya kalau nggak salah itu f(x) a sama dengan lx sama dengan 3x. Transformasi linear kalau nggak salah x sama dengan 3x, betul nggak? Betul. Ini sama dengan function ini kan? Ya. Saya bilang kalau x ini ya, saya masukin ke fx. Maka ini itu sebenarnya berapa hasilnya? Ini udah masuknya dia udah 2x. Berarti ini tuh sama dengan kalau x-nya saya kasih dia 5. Berarti ini tuh udah mengandung kata 10 gitu ya. Iya kan? Iya. Dia udah mengandung fx, f2, f5. Oh 10, f5. Saya bilang fx sama dengan 2x. Terus saya bilang f3. Anda bilang berapa? 6. Iya kan? F4. Kita udah kebayang. 8. Betul nggak? Nah, itu sama dengan ini. Berarti ketika LV itu dia sudah berada di hasilnya. Berarti dia ada di W. Gitu loh. Bisa diikuti sampai sini. Oke. Nah, itu itu kalau kita ngomong transformasi, mungkin kita ngomong diapain gitu loh. Transformasinya gimana? Iya kan? Nah, sebenarnya proses transformasi adalah proses perkalian matrik di sini. Jadi si V sendiri di asal dikalikan dengan suatu matrik A. Maka itu hasilnya adalah transformasi. Dia hasilnya ada di W hasilnya. Tapi V-nya belum. Tapi hasil transformasi ini udah di W ini, di elemen W. Oke. Jadi A adalah matrik yang melambangkan L relatif terhadap basis E dan F. Sehingga AJ itu LVJ. Ini kalau ini per kolom. Ini uraian per kolom. Kalau ini uraian secara menyeluruh. Oke. Nah, sampai di sini teoremanya. Ini ke bawah ilustrasi dari teorema. Dia mengibaratkan kalau ini X itu vektor yang kita pilih. Dia adalah kombinasi linear di V, makanya X itu V basis E. Kemudian dia memilih Y itu vektor di W. Nah, itu diperoleh dari AX. Sebenarnya ini Y sama dengan AX. Dia basisnya di W. Gitu. Proses transformasinya dia L atau LA. Itu penjelasan untuk konsep dari sebenarnya transformasi linear adalah perkalian dengan matrik gitu aja. Di sini tulis lambang matrik. Kenapa harus matrik? Kenapa harus matrik? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus matrik? Kenapa harus matrik? Coba kita lihat, di sini adalah transformasi dari di keterangan sebelumnya ya. Kalau ini kan umum ya, dari W ke V. W ke V. Tapi lihat, dimensi dimensi V adalah N, sedangkan dimensi W adalah M. Apa dimensi? Jumlah basis. Ya kan? Ya. Jadi dia mengubah dari dimensi N ke dimensi M. Untuk mengubah itu perlu dikalikan matrik, maka dia akan berubah nanti dari jumlah M. Coba aja perkalian matrik. Oke? Jadi sebenarnya dia ada function biasa, cuman operasinya adalah operasi matrik. Insyaallah sederhana. Bisa diikuti? Ya. Waktu kita terbatas. Jadi beberapa hal mungkin saya nggak bisa sampaikan. Seperti latihan saya belum bisa fokuskan. Tapi itu mohon maaf semua.